Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di iZone Class gitu ya. Jadi ini adalah companion session. Jadi ini adalah apa ya? Kelas untuk mendampingi teman-teman yang punya iZone ya. Jadi kemarin Mas Fadli minta tolong sama saya, Mas Angga bisa nggak dipandu teman-teman yang punya iZone supaya teman-teman bisa mengoptimalkan penggunaan iZone-nya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang iZone ya. Kita akan kenalan dulu dengan iZone. Kita akan kenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam iZone. So, hari ini kita akan bahas iZone for Trading View dulu. Jadi mungkin besok kita akan bahas iZone for MT4, terus iZone Pro for MT4 ya. Jadi ada tiga jenis iZone ya. Ada iZone for Trading View dan iZone for MT4 itu adalah benda yang sama gitu ya. Ini ada yang bilang suara dan gambar putus-putus. Yang lain, teman-teman, please confirm apakah aman. Yang lain aman berarti Mas Susanto kemungkinan internetnya ya kurang oke ya. So, hari ini teman-teman kita akan bahas iZone for Trading View. iZone for MT4 hampir sama dengan iZone for Trading View. Besok setelah itu semuanya oke, kita akan bahas versi iZone Pro-nya. Oke. So, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang iZone dulu ya. Kalau teman-teman punya iZone for Trading View gitu ya, kalau teman-teman buka chart misalnya kosong kayak gini, kita ke Euro USD chart utama ya. Saya di Euro USD H1. Nah, kalau teman-teman belum punya iZone, harusnya teman-teman nggak ada di kelas ini ya. Teman-teman ada di kelas ini karena teman-teman sudah punya iZone. Jadi kalau belum silahkan hubungi teman-teman education consultant kesayangan Anda ya, atau bisa langsung ke nfc.co.id/ec ya untuk dapetin iZone. nfc.co.id/ec ya. Bisa ke sini. Nah, kalau teman-teman udah punya cara masukinnya, teman-teman masuk ke indikator. Setelah itu teman-teman masuk ke invite only script. Nah, harusnya teman-teman di layar teman-teman semua itu udah ada ini, invite only script ya yang bawah ini. Nah, kalau teman-teman belum punya invite only script, artinya iZone-nya belum dimasukkan ke TradingView teman-teman semua. Oke. Kalau teman-teman merasa sudah selesaikan payment-nya dan di bagian invite only script belum masuk tulisan iZone-nya atau teman-teman belum punya invite only script, berarti kemungkinan teman-teman iZone-nya belum diinstal ke akun TradingView-nya. Jadi sekali lagi teman-teman hubungi nfc.co.id/ec untuk dibantu masukin iZone ke TradingView-nya. Saya punya iZone MT4 Mas. Oke, itu iZone atau iZone Pro Mas? MT4-nya. Oke, kalau udah teman-teman lihat di indikator invite only script, teman-teman harusnya lihat ini ya. Ada iZone dari ruang trader ya. Ada iZone dari ruang trader. Kalau udah teman-teman klik di sini. iZone dari ruang trader, setelah teman-teman klik di sembarang tempat, maka dia akan muncul otomatis ya. Maka dia akan muncul otomatis. Jadi itu cara masukin iZone-nya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan kalibrasi kita akan bahas hari ini, teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada apa aja di iZone, Mas? iZone itu yang pertama di sini ada saya hapus dulu. Ada band-nya ya, ada band-nya. Kotak merah ini, kalau merah berarti untuk supply, kalau hijau berarti untuk demand atau dengan kata lain, iZone merah adalah UFO sell, iZone hijau adalah UFO buy ya. Oke, kalau merah sell, hijau adalah buy. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita punya setting. Kalau teman-teman dulu dekatin ke pojok kiri atas, di pojok kiri atas ada tulisan iZone 0,5. Nah, teman-teman deketin di sini ada gambar gear ya, gambar gear tulisannya setting. Teman-teman bisa klik di sana di gambar gearnya. Nah, itu akan ada hal-hal yang kita bisa rubah di sini. Yang pertama, teman-teman punya calibration ya. Calibration nanti kita bahas di belakang calibration. Yang berikutnya adalah hide pivot zone. Nah, kalau teman-teman checklist hide pivot zone, maka dia akan menghilangkan semua zone dengan formasi rally based drop ya. Misalnya saya klik hide pivot zone. Setelah saya klik terus saya okein, teman-teman bisa lihat yang ada cuma satu ya. Jadi dia hanya akan marking DBD dan RBR ya. Ini DBD. Tadi sini ada RBD, di sini ada RBD, dua-duanya hilang ya. Jadi kalau teman-teman uncheck hide pivot zone-nya, maka yang muncul hanya DBD dan RBR. RBD dan DBR akan hilang. Jadi yang dimaksud dengan pivot zone itu sama dengan RBD dan DBR. Jadi kalau kita hide pivot zone-nya, maka RBD dan DBR-nya tidak akan muncul ya. Saya balik lagi sini setting. Kalau hide pivot zone-nya di checklist, RBD dan DBR-nya tidak akan muncul ya. Kalau saya uncheck, itu saya okein, maka teman-teman bisa lihat sini ada RBD, RBD, RBD. RBD-nya muncul, yaitu untuk hide pivot zone.
Jadi yang dimaksud dengan pivot zone adalah RBD atau DBR. Oke, settingan berikutnya ada di iZone adalah, teman-teman bisa lihat di sini ada enable filter daily ATR. Enable filter daily ATR. Nah, di sini ada maksimum area by daily ATR persen dalam kurung. Nah, ini defaultnya adalah 100. Itu apa, Mas? Jadi gini, teman-teman. Daily ATR itu adalah pergerakan rata-rata harian suatu mata uang dalam beberapa periode tertentu. Nah, untuk ngecek daily ATR, teman-teman perlu ke time frame daily ya. Teman-teman ke 1D. Jadi disebut daily ATR karena dicek di time frame daily. Ya, di daily ATR, teman-teman klik indikator, terus teman-teman masukin aja ATR. Ini indikator gratis bawaannya TradingView, teman-teman klik ATR. Nah, di daily ATR, teman-teman bisa lihat di kanan bawah ini ada angkanya. Ya, ada angkanya. Angkanya adalah, saya tulis di situ, 0,00747. 0,00747. Nah, teman-teman, kita udah tahu, kalau teman-teman belajar basic forex, kita udah tahu bahwasanya pips adalah digit keempat dari normal pair atau digit kedua dari JPY pair. Artinya, kita bisa lihat, kita bisa baca dari sini, kalau angkanya saya akan hilangin dulu ini ya. Kalau angkanya adalah 0,00747, artinya kita tahu satuannya adalah di digit keempat di sini. Berarti Euro USD satu hari itu bergerak, pergerakan hariannya selama 14 hari terakhir. Kenapa 14? Karena di sini ATR-nya 14 ya. ATR-nya bisa disetting, ini periodenya 14. Jadi dia akan lihat 14 candle ke belakang ya. Nah, kita pakai default aja. Artinya rata-rata pergerakan hariannya adalah, kita bisa lihat di situ, karena pips adalah digit keempat, berarti kita tahu itu 74,7 pips. Nah, ini pergerakan hariannya. 74,7 pips. Itu cara ngitung ATR. Kita lihat contoh yang lagi. Misalnya GBP USD, teman-teman bisa lihat di sini angkanya adalah 0,00983. Artinya kita bisa tahu GBP USD pergerakan hariannya rata-rata 14 hari terakhir 98,3 pips. Ini saya oversimplifikasi tapi kurang lebih gitu ya. Jadi 98,3 pips. Nah, kalau kita lihat yen, misalnya USD JPY, yang ada yennya, teman-teman bisa lihat di sini 1,280. Nah, untuk yen, kita udah tahu yen itu pipsnya adalah digit kedua di belakang koma. Ya, jadi kalau pair biasa itu digit keempat di belakang koma. Jadi saya tambahin, harusnya saya tarik digit keempat di belakang koma ya. Untuk normal pair digit kedua di belakang koma. Oke, jadi kalau kita lihat tadi USD JPY, teman-teman bisa lihat angkanya adalah 1,280 di sini. Artinya sehari kita bisa tahu USD Yen itu rata-rata itu 128 pips. Ya, itu cara baca daily ATR ya. Namanya daily ATR itu dilihat di time frame daily. Sekali lagi. Kalau saya lihat misalnya Euro JPY, Euro JPY teman-teman tinggal lihat angkanya di mana Mas yang dilihat ini. Ini ada angkanya 1,350. 1,350 artinya sama dengan 135 pips gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang daily ATR teman-teman. Sebelum saya bahas kaitannya dengan iZone. Oke, nanti iZone Pro kita bahas besok teman-teman, kita bahas iZone dulu. Nanti iZone Pro kan tinggal nambah dari iZone. Sampai di sini paham tentang daily ATR? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau paham, please confirm paham. Kalau ada pertanyaan, diketik aja ya. Teman-teman konfirmasi kalau paham ya. Saya kasih contoh lagi misalnya GBP NZD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini GBP NZD angkanya adalah 16. Oke. GBP NZD adalah 0,01632. Berarti kita tahu sehari dia 163 pips ya. 163,2 pips ya. 163,2 pips. Pergerakan hariannya. Paham? Nah, apa hubungannya dengan
Yang dimaksud itu naik turunnya sebanyak daily rate. Ya, kalau dia naik atau dia turun rata-rata range harian ya, range hariannya 163 pips ya. Namanya ATR, average true range ya. Jadi range hariannya. Nah, iZone Pro nanti kita bahas sama teman-teman. Kita 5 hari kok, santai aja ya. 163,2 pips. Nah, sekarang kita akan close ATR-nya. Kita udah tahu di mana ngitung ATR-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke Euro USD di time frame 60 tadi dan kita munculkan settingannya tadi, teman-teman bisa lihat di sini. Di setting di sini ada maksimum area by daily ATR. Artinya, kalau kita masukin angka 100, maka kalau kita masukin angka 100, maka lebar area maksimum adalah 100% dari daily ATR. Jadi kita tahu misalnya Euro USD tadi pergerakan hariannya misalnya 70 pips. Berarti lebar area yang akan digambar sama iZone itu 70 pips. Area di atas 70 pips tidak digambar, misalnya gitu. Misalnya tadi kita tahu GBP NZD itu pergerakan hariannya 163 pips. Artinya, kalau teman-teman masukin di settingnya ini 100%, dia hanya akan menampilkan area yang lebarnya maksimal 163 pips. Artinya kalau areanya 165 pips, nggak akan dimarking sama iZone. Misalnya, boleh nggak saya turunin di sini? Boleh nggak? Misalnya saya cuma mengambil 70% lebar area. Boleh aja. Jadi maksimum lebar area saya adalah 70% dari daily ATR. Berarti kalau area ini eh, sehari Euro USD misalnya, sehari misalnya range harian atau ATR aja kita udah bahas. ATR Euro USD sama dengan misalnya 70 pips. Kalau saya masukkan angkanya 0,7, maka maksimal lebar area saya adalah 49 pips. Jadi 70% dari daily ATR. Jadi kalau areanya di atas 50 pips atau 50 pips, zone-nya nggak akan dimarking sama iZone. Jadi itu untuk membatasi. Mas, area terlalu lebar itu gimana? Nah, itu terlalu lebar dibandingkan ATR-nya. Ya. Saran saya, teman-teman, kita nggak ngambil area yang lebih lebar dari daily ATR-nya. Jadi buat saya, kalau teman-teman di H1 gitu, area 70% dari daily ATR menurut saya masih oke. Tapi kalau di daily 100% sih oke-oke aja ya. Tapi kalau di H1 49 pips di Euro USD ini udah tergolong cukup 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 lebar gitu ya. Jadi teman-teman bisa batasin ya. Misalnya ini rule-nya bebas teman-teman. Misalnya saya hanya mau ngambil 70% dari daily ATR atau 100% dari daily ATR sah-sah aja. Daily ATR bisa diinput ke Fibonacci, Mas. Kita nggak pakai Fibonacci, Mas. Nggak diinput pakai Fibonacci. Untuk buffer zone ke Fibonacci nggak bisa, harus dihitung manual. Kecuali Mas pakai iZone Pro ya. Kalau Mas nggak pakai iZone Pro, Mas nggak bisa otomatis input Fibonacci untuk buffer zone ke ATR-nya, nggak bisa diinput ke Fibonacci untuk buffer zone. Kecuali iZone Pro ya. Kalau iZone biasa teman-teman nggak bisa, tetap harus manual ngitungnya. Teman-teman harus cek daily ATR-nya. Oke. Lebar area yang ideal berapa persen dari daily ATR? Tergantung time frame-nya, teman-teman. Tergantung time frame-nya. Kalau teman-teman trading di H1 mungkin 50% dari daily ATR itu ideal. Tapi kalau teman-teman di trading di mana? Di daily, kalau tradingnya daily, 100% daily ATR pun masih oke. Jadi intinya area itu disebut oke lebarnya kalau kita punya profit zone ya. Kalau kita punya profit zone ya. Kita punya profit zone. Besok kita akan bahas profit zone. Kita akan bahas banyak hal, pelan aja, santai aja ya. Yang penting sekarang teman-teman tahu settingannya. Jadi di sini maksimum daily area by daily ATR adalah berapa persen area paling lebar berdasarkan daily ATR. Kalau 100% berarti saya hanya mau ngambil area maksimal selebar range hariannya dia. Jadi biasanya saya biarkan aja 100 di sini, nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain. Kita pakai 100. Nah, berikutnya kita di sini ada enable reference line. Nah, reference line ini apa? Reference line ini adalah EMA 9 common time frame ya. Saya tulis di sini reference line sama dengan EMA 9 common time frame. Nah, EMA 9 common time frame ini buat apa, Mas? Fungsinya dua. EMA 9 common time frame ini fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama adalah untuk meningkatkan
probability. Jadi area yang ada EMA 9 common time frame-nya itu lebih tinggi probability-nya. Kenapa? Karena kita udah tahu UFO, izone akan marking UFO yang sudah ada di chart. EMA 9 common time frame sama dengan potensi ekstra UFO disuntikkan ke market. Jadi potensi. Jadi fungsi pertama dari EMA 9 common time frame adalah untuk meningkatkan probability. Fungsi kedua adalah membantu kita untuk mechanical dalam memilih zone. Oke, fungsinya dua. Jadi yang pertama fungsinya adalah area yang ada EMA 9-nya jelas lebih kuat. Kenapa? Karena ada EMA 9-nya artinya direct dan indirect force bekerja bersama-sama ya. Direct force adalah UFO, indirect force adalah EMA 9. Indirect force sama dengan potensi ekstra UFO. Jadi indirect force sama dengan potensi ekstra UFO ya. Indirect force ini bisa macam-macam. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai EMA, kita pakainya EMA. Oke. Nah, EMA 9. Jadi EMA 9 common time frame fungsinya cuma dua, teman-teman. Satu untuk meningkatkan probability, kedua untuk mempermudah kita memilih zone ya. Jadi buat saya personally ini tidak wajib. Buat saya tidak wajib. Karena saya tahu mana zone yang bagus, mana zone yang enggak. Nah, kalau teman-teman belum bisa membedakan zone yang bagus dan zone yang enggak, maka saran saya teman-teman di awal pakai yang ada EMA 9. Oke. Oke. Mas, kalau reference line tidak ada EMA 9, apakah bisa entry? Loh, kalau ada reference line berarti ada EMA 9, Mas. Nah, nanti kita akan kasih bahas banyak contoh kasus, teman-teman. Sekarang yang penting teman-teman tahu apa aja di dalamnya. Nah, common time frame itu ada pasangannya ya. Common time frame itu ada pasangannya, teman-teman. Kita udah kasih di sini. Kalau chart kita M8, M5 atau M8, maka CT-nya common time frame-nya saya pakai mana ini aja. Kita pakai H1. H1. Kalau chart kita M15 atau M21, maka kita pakai H4 untuk common time frame-nya. Reference line-nya ya. Kalau teman-teman entry di H1 atau M55, maka kita pakai daily sebagai common time frame-nya. Kalau teman-teman entry di 144 atau 144 atau 240 atau H4 ya. Saya tulis saja H4 atau 144, maka kita pakai weekly. Nah, bagi teman-teman yang bingung, time frame yang di sebelah kanan ini adalah time frame Fibonacci ya. Time frame Fibonacci. Jadi time frame Fibonacci itu preference, nanti kita akan jelasin. Ini bagi yang teman-teman pakai TradingView ya. Time frame Fibonacci itu ditambahin aja. Jadi kita bisa pakai kalkulator. Dari mana datangnya angka itu? Jadi dari 1 ditambah 2. Jadi 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 3, 8. Jadi kita selalu tambahkan dengan angka sebelumnya. 8 ditambah sebelumnya kan 5. 13. 13 tambah sebelumnya 8. Dapatnya 21. 21 ditambah sebelumnya adalah tadi berapa? 13 ya. 34. 34 ditambah 21, 55. Oke. 34 ditambah 21, 55. 55 berikutnya ditambah 34. Keluarlah 89. 89 tambah 55, keluarlah 144. Nah, 144 ini adalah angka Fibonacci berikutnya. Nah, 144 ini kalau teman-teman nggak punya 144, maka teman-teman boleh pakai H4. Nah, 144 berikutnya berapa? 144 ditambah berikutnya tadi sebelumnya adalah 89. 233. 89 ditambah berapa lagi? 144. Maka keluarlah 377. Nah, 377 ini adalah angka Fibonacci. Kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa googling aja. Deret Fibonacci ya. Nah, nanti teman-teman akan
Lihat tuh angkanya. Bilangan Fibonacci. Ini dari trading system ya. Teman-teman bisa baca aja nanti di sini. Nah, di sini dia ada banyak. Nah, kita nggak pakai aturan-aturan Fibonacci-nya. Teman-teman bisa lihat di 377 ya. Nah, Fibonacci ini teman-teman kita bisa lihat di angka berikutnya. Kalau teman-teman mau pakai time frame yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa pakai daily atau Fibonacci-nya kita mewakilinya adalah 377. Ini common time frame-nya adalah monthly. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya settingannya. Jadi teman-teman tinggal pilih teman-teman mau trading di mana ya. Teman-teman mau trading di mana? Kalau teman-teman nanya, Mas Angga biasanya di mana? Saya biasanya di daily dan weekly common time frame-nya. Jadi saya hanya akan trading di sekitar H1 atau H4 ya. H1 atau H4. Oke. Zona yang bagus bagaimana Mas? Oh, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nah, ini untuk settingan common time frame-nya. Jadi EMA 9-nya pasangannya adalah ini. Jadi reference line adalah EMA 9 weekly. Oke, kita lihat settingan lagi di sini reference line. Sisanya teman-teman ini fresh supply, not fresh supply. Kalau fresh artinya belum kesentuh, not fresh artinya harga sudah kembali ya. Teman-teman bisa ganti kalau mau. Misalnya saya mau ganti warna, fresh supply warnanya adalah merah, non freshnya orange. Misalnya boleh nggak? Boleh. Freshnya merah, non freshnya orange diganti. Misalnya eh, freshnya hijau, non freshnya misalnya biru muda bisa untuk demand. Jadi kita tahu kalau merah, jadi teman boleh ganti warnanya. Ini saya kasih merah untuk fresh, non freshnya orange, freshnya hijau, non freshnya adalah biru misalnya. Tahu saya pakai biru yang ini aja. Mana biru? Ya, yang itu misalnya. Nah, ini boleh diatur ya. Dalam prakteknya, teman-teman, dalam prakteknya kita tidak terlalu memperhitungkan fresh atau non fresh. Tapi kalau ditanya, Mas, kalau fresh artinya secara tidak langsung fresh itu lebih kuat, kalau non fresh lebih lemah. Karena fresh area belum pernah kesentuh, otomatis UFO-nya lebih banyak. Kalau dia tidak fresh artinya harga sudah pernah kembali, artinya sebagian UFO di area tersebut sudah ke-fill. Sehingga UFO-nya jadi sedikit lebih lemah. Oke, itu untuk non fresh. Nah, berikutnya show label. Show label ini teman-teman bisa checklist. Label ini untuk nunjukin angka di area UFO-nya. Jadi supaya ada harganya, teman-teman show label. Nah, label color teman-teman tinggal pilih. Biasanya saya pakai default aja hitam. Nah, ukurannya teman-teman bisa ganti. Saya biasanya pakai large biar gampang dibaca ya. Jadi biasanya large. Rectangle teman-teman bisa pakai rectangle aja. Menurut saya lebih gampang rectangle. Secara umum ini aja settingannya. Jadi settingannya ada calibration kita belum bahas. Ada apa? Daily filter. Semuanya udah ada ya. Kalau udah kita okein, nah maka teman-teman bisa lihat sekarang kalau saya munculin. Nah, ini kelihatan nih. Kalau orange berarti dia tidak fresh ya. Kalau merah berarti fresh. Kalau UFO biru berarti tidak fresh, hijau berarti fresh. Buat kita teman-teman nggak terlalu signifikan ya warnanya. Jadi menurut saya sih teman-teman nggak usah terlalu dipusingin untuk warnanya. Nggak usah terlalu dipusingin. Pada akhirnya kita akan entry selama dia di marking ya. Selama dia di marking. Jadi supaya nggak pusing teman-teman samain aja warnanya ya. Ini merah, yang ini merah. Kalau teman-teman pengen dibedain boleh aja. Yang ini kita pakai hijau, yang ini kita pakai hijau juga ya. Kalau teman-teman bedain boleh ya. Buat kita nggak ada bedanya sih. Pada prakteknya nggak ada bedanya. Oke, ini untuk tentang settingan ISO-nya. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman selain kalibrasi? Habis ini kita akan masuk ke kalibrasi. Berarti yang udah quick retest unfresh? Yes, unfresh. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke teknis. Nanti kita akan jawab seiring berjalannya waktu. Oke, aman ya? Aizon nggak ada kue teteknya, nggak ada ya, nggak ada. Kalau auto UFO ada, Aizon nggak ada. Pada prakteknya juga kue teteknya nggak dipakai teman-teman, jadi makanya nggak ditaruh kayaknya sama teman-teman ruang trader karena naruh kue tetek itu pakai dua karakter. Nah, dua karakter itu TradingView itu punya batasan kalau nggak salah 16 karakter, 16 line atau garis di sini jadi nggak dipakai. Nah, berarti reference line garis hijau pasti ada EMA 9. Yes.
Yes. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas satu yaitu kalibrasi ya. Kita akan bahas kalibrasi. Jadi di sini setting teman-teman ada kalibrasi. Kalibrasi itu dari 0,5 sampai dengan bebas ya. 0,5 ini default, 0,5 ini tengah-tengah ya. Kalibrasi tengah-tengah itu 0,5. Tengah-tengah itu 0,5. Kalau teman-teman ganti kalibrasinya, misalnya kita ganti kalibrasinya jadi 0,6 misalnya, maka dia akan berubah zonnya. Beberapa zone akan tidak digambar, beberapa akan digambar. Jadi intinya semakin tinggi kalibrasinya, biasanya dia semakin konservatif. Semakin rendah kalibrasinya berarti semakin agresif, gampangnya gitu. Saya akan ke XAU USD. Ini kita pakai kalibrasi 0,6. Teman-teman boleh nggak naikin? Saya boleh naikin kalibrasinya ke 0,7. Jadi semakin tinggi kalibrasinya, dia akan ngambil yang layoutnya paling bagus. Kayak gini. Teman-teman bisa lihat, ini di kalibrasi 0,7 ini nggak di marking ya. Nggak ada zone di situ. Kalau saya turunkan kalibrasinya ke 0,5 misalnya, kita coba di marking nggak? Tunggu, ya. Di 0,5, dia marking zone ini. Zone ini di marking. Oke, kita lihat lagi. Zone mana lagi? Ini di 0,5, teman-teman bisa lihat dia marking di sini. 0,5 dia marking di sini. Kita sandai ini 0,5 marking di sini. Oke. Kalau saya ganti kalibrasinya ke 0,7 misalnya, kita lihat, nah 0,7 area ini nggak di marking. Jadi beda kalibrasi, dia akan beda sensitivitasnya. Semakin tinggi kalibrasi, semakin konservatif, semakin rendah, semakin agresif. Kalau saya pakai 0,4, maka biasanya implementasinya zone-nya akan lebih sempit. Ya. Nah, dia akan lebih sempit. Dia akan lebih tipis. Ya. Nah, sebaiknya pakai berapa, Mas? Sebaiknya pakai berapa? Nah, teman-teman, dulu Jose pernah bilang kalibrasi default adalah 0,5. Ya, 0,5 itu default ya. 0,5 itu apa ya? Aturan yang banyak dipakai di banyak kelas trading ya. Saya dulu pakai aliran 0,5 gitu ya. Di tempat saya belajar trading dulu juga 0,5 alirannya. Jadi kayak 0,5 itu kayak standarnya ya. Which is itulah datang dengan default 0,5. 0,5 di tengah-tengah ya. 0,5 di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman mau pakai 0,5 just fine. Saya dalam banyak hal lebih suka 0,5. Saya dalam banyak hal lebih suka 0,5. Nah, aliran lain kalibrasi itu sebenarnya sah-sah aja ya. Jose itu pakai kalibrasi 0,618. 0,618. Kalau kalibrasinya 0,618, artinya dia sedikit lebih konservatif dari 0,5. Ya, 0,5 kan default ya. 10 sangat konservatif gitu ya. 1 sangat konservatif, 0,1 sangat agresif, atau 0,9 sangat konservatif, 0,1 sangat agresif gitu ya. Maka 0,5 itu tengah-tengah, 0,618 sedikit lebih konservatif. Implementasinya apa, Mas? Semakin tinggi kalibrasinya, ini rule of thumb-nya ya, aturan dasarnya, istilahnya rule of thumb. Semakin tinggi kalibrasinya, areanya semakin lebar. Biasanya ya, tidak selalu ini ya, biasanya areanya semakin lebar. Kalau areanya semakin lebar, artinya RR-nya lebih kurang oke, win rate-nya lebih tinggi. Oke. Semakin kecil kalibrasinya, RR-nya semakin bagus, win rate-nya lebih rendah. On the long run sama aja, on the long run sama aja, on the long run sama aja. On the long run sama aja. Ada hari di mana 0,5 making more money, ada hari di mana 0,618 making more money. Kalau saya harus memilih satu, saya akan pilih 0,5 sebagai kalibrasinya. Kalau saya pakai 0,618, tapi kalau saya prefer 0,5 ya. Dua-duanya oke, nggak ada masalah.
Konservatif seperti apa? Konservatif tadi, konservatif SL-nya lebih lebar. Tadi udah saya bahas ya. Konservatif SL-nya lebih lebar, agresif SL-nya lebih tipis. Itu aja bedanya. Semakin tinggi kalibrasinya, semakin lebar SL-nya, semakin lebar areanya, artinya semakin konservatif. Semakin kecil kalibrasinya, semakin sempit areanya, artinya semakin agresif. Gitu. Ini ada pertanyaan, Mas Angga itu Fibonya H4 benar di 144? Yes, benar. Benar ya. Jadi eh, tadi Fibonacci-nya adalah M8. Oke, M8 untuk pengganti M5, M21 untuk pengganti M15, sama dengan M15, M55 untuk pengganti H1, 144 untuk pengganti H4, 377 untuk pengganti daily. Ini udah aman ya, ini saya nggak salah ya. Jadi ini benar ya. Kenapa begitu Mas? Ya itu angka yang sudah direset sama Jose Blasco ya. Mas di TF kira-kira di TF kecil misalnya TF 15 menit bisa nggak zone yang digambar di setting di TF H4? Nggak bisa. Jadi dia hanya menggambar zone yang di TF yang kita gunakan. Oke? Teman-teman bisa aja ke H4 dulu kalau digambar zonnya. Misalnya nih kita ada H4 nih, kita tunggu ada zone digambar di sini. Teman-teman caranya tadi kalau mau kayak gitu dikasih line, di marking aja kasih horizontal line sini, baru pindah ke 15 ya. Nah, di 15 dia biasanya nggak digambar ya. Dia nggak bisa multi time frame ya. Jadi teman-teman tandain dulu. Oke. Nah, sekarang kalibrasi udah aman, semua settingan kita udah bahas. Nah, ini kita sebut dengan edge time frame ya. Ini time frame ini kita sebut dengan edge time frame ya. Edge time frame adalah time frame di mana kita melihat UFO. Common time frame itu kita melihat EMA 9 dan iTrend kalau teman-teman pakai iTrend. Oke. Sampai di sini edge time frame aman ya, settingan aman, edge time frame aman. Nah, sekarang kita akan bahas penggunaannya langsung. Sekarang kita akan bahas penggunaannya langsung. Oke. Nah, untuk menggunakan ada dua aliran ya. Saya akan bahas aliran pertama dulu buat teman-teman semua. Aliran pertama. Aliran pertama, which is ini adalah aliran yang saya suka gitu ya. Di sebelah kiri, teman-teman pakai time frame daily, sebelah kanan. Jadi sebelah kiri adalah common time frame, sebelah kanan adalah edge time frame ya. Jadi kita bahas ini. Ini edge time frame-nya. Teman-teman tinggal dicatat. Saya tulis di sini ini edge time frame. Kita lihat di sebelahnya adalah common time frame. Ini tempat kita lihat EMA 9 dan juga tempat kita lihat di sini adalah H1, H4, daily, weekly, monthly. Jadi kita udah bahas juga ini. Jadi ini common time frame-nya. Jadi pasangan edge time frame dan common time frame. Nah, jadi teman-teman bisa lihat settingan pertama adalah teman-teman punya dua. Kalau teman-teman iZone-nya Pro, trading view-nya Pro, teman-teman punya dua. Kalau enggak ya berarti satu-satu ya. Teman-teman perlu ganti dari common ke edge ya. Teman-teman ingetin aja pasangannya. Nah, biasanya kita bisa lihat di sebelah kiri kita pakai common time frame-nya adalah daily. Ini common time frame. Sebelah kanan edge time frame. Edge time frame teman bisa pakai 55 ya. Kalau teman-teman pakai trading view, teman-teman boleh pakai 55. Nah, di 55. Di 55 kita masukkan indikator, kita masukkan invert only script, kita masukkan iZone. Oke, kalau udah ada iZone-nya kita setting. Setelah setting kita masukkan reference lainnya. Ini daily karena kirinya daily. Biasanya saya show label. Saya bikin large. Oke. Nah, kita tunggu settingannya udah muncul. Nah,
Step pertama, teman-teman lihat trennya. Ya, ini kemarin kita udah bahas di seminar, lihat trennya. Kalau trennya uptrend, ditandai dengan apa, Mas? Ditandai dengan trennya di sini confirm ya, confirm dan hijau. Confirm dan hijau. Kalau dia confirm dan hijau, maka kita boleh cari signal buy. Kita hanya akan buy di area UFO yang di dalamnya ada EMA 9-nya. Jadi ini kita nggak punya area. Kita lihat lagi Euro USD. Kita lihat Euro USD. Ini di sini merah, teman-teman. Merah berarti confirm downtrend. Confirm downtrend. Berikutnya, nah ini barusan ke field. Kalau tadi teman-teman charting kita agak awal. Tadi teman-teman bisa lihat sebelum ini kejadian, persis sebelumnya tadi di sini. Kayak beberapa jam yang lalu. Nah ini settingannya. Kita lihat di sebelah kiri confirm. Expirednya no. Kalau expirednya berarti lebih oke gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada dua area yang overlapping ya, dua area yang overlapping. Dua area yang overlapping. Maka kita bisa gabungin dua-duanya ya, dua area yang overlapping, maka kita bisa gabungin dua-duanya. Oke, kita bisa entry di sini. Kita entry di bawah. Ini kita gabungin jadi satu area. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada reference line-nya, ada EMA 9-nya, ada reference line-nya, maka ini valid. Ya udah, kita tinggal entry di situ. Kita akan jadi ini sebagai satu area untuk entry. Nah, ini area kita. Ya, jadi kita entry di 1,09,417. Stop loss kita adalah 89509. Nah, teman-teman, buffer stop loss-nya itu antara 5 sampai 7 pips ya. 5 sampai 7 pips ditambah spread buffer stop loss-nya. Oke, jadi stop loss kita di atas ini ya. Di atas ini ditambahin 5 atau 7 pips ya. Nanti kita akan bahas buffer stop loss di harian terpisah supaya teman-teman tahu. Intinya kita akan marking area UFO yang ada EMA 9-nya. Kita belum bahas buffer stop loss, nanti kita bahas terpisah aja biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kita lagi floating profit ya, harga masuk ke area dan lagi floating profit. Kita belum bahas buffer, nanti kita bahas lain waktu buffernya ya di pertemuan berikutnya aja biar enak. Berikutnya teman-teman bisa lihat di kayak gini. GBP USD kita lihat pakai iTrend. iTrend-nya itu confirm ya, merah, confirm. Kita lihat di kanan, kita nggak punya UFO yang di dalamnya ada EMA 9 ya. Kita punya UFO di sini tapi EMA 9-nya di luar. Kalau kayak gini boleh diambil nggak, Mas? Secara umum sebaiknya nggak. Secara umum sebaiknya nggak. Sebaiknya nggak. Walaupun kita bilang tadi, tanpa EMA 9 pun dia punya potensi work. Tapi kalau ada EMA 9, dia potensinya sedikit lebih kuat. Jadi, supaya teman-teman mechanical, gunanya EMA 9 itu satu, mechanical. Di luar tadi, probability. Supaya teman-teman hanya entry dengan cara yang sama terus-menerus, supaya hasilnya konsisten. Ingat, untuk hasil konsisten, actionnya harus konsisten. Kalau pengen hasilnya konsisten, maka actionnya harus konsisten. Mas, tadi edge time frame-nya untuk cari area entry kalau ada reference line-nya. Yes, jadi kita hanya entry area yang di dalamnya ada garis hijaunya. Oke. Ini kita nggak entry. Kita lihat lagi. USD Yen ya, USD Yen saya akan hapus dulu semuanya. Nah, USD Yen teman-teman bisa lihat kita punya valid setup ya, USD Yen kita punya valid setup. Oke, step 1 kita lihat trend di daily. Confirm uptrend ya, confirm hijau berarti kita punya permission untuk buy. Di sebelah kanan di 55 menit kita punya UFO. UFO-nya ada banyak nih. Ada 1 2 3 4 5. Pilih yang mana, Mas? Pilih yang ada garis hijaunya. Jadi simple. Jadi kita akan entry di UFO yang ini. Oke. Nah, kita akan bahas buffer zone sama lain-lain besok ya. Sementara teman-teman tahu ini dulu. Ini rule basicnya ya. Nah, jadi teman-teman pakai common time frame dan edge time frame. Di contoh ini saya pakai ini ya. Saya pakai yang ini ya. Saya pakai yang ini. Saya pakai M55 dan daily. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sininya lihat iTrend, di daily lihat iTrend, di 55 lihat UFO dan EMA 9. Sesimpel itu ya. High pivot zone sebaiknya di checklist nggak? Sebaiknya nggak. Sebaiknya nggak. Di rule ini sebaiknya teman-teman nggak ya. Dalam banyak rule sebaiknya nggak. Kalau reference lainnya keluar di cancel nggak? Jawabannya yes, kita cancel. Kalau reference lainnya keluar jawabannya kita cancel. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Odi Kurniawan. Kalau EMA 9-nya keluar dan EMA 200-nya masih di dalam, di cancel nggak? Sebaiknya di cancel sih, sebaiknya di cancel. Supaya rule-nya cuma satu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nggak bingung, nggak gonta-ganti ya. Nggak gonta-ganti. Jadi,
fokus sama satu rule dulu. Oke, fokus sama satu rule dulu. Kita pakai EMA 9 dulu. Nanti pelan-pelan mungkin kita akan ketemu beberapa kali webinar lagi ke depannya. Kita akan bahas yang lain-lain dulu. Kita NZD-CAD H1 cukup baik nggak, Coach? Kita lihat lagi yang lain. Kayak gini misalnya, kita lihat audio USD sekarang nggak ada yang valid ya. Dalam kondisi sekarang nggak ada yang valid. Ini kemarin EMA-nya di sini, sekarang EMA-nya keluar berarti kita cancel. Jadi kita boleh nge-sell karena downtrend, tapi kita nggak punya UFO yang ada EMA 9-nya. Gitu. Oke, USD chart. Kita lihat. Besok kita akan bahas namanya odds enhancer ya. USD chart teman-teman, sementara kita punya valid setup ya, kita punya uptrend di daily di 55, teman-teman bisa lihat di sini ada UFO yang di dalamnya ada EMA 9 yaitu yang ini ya, UFO yang ini. Ada reference lainnya kayak gini. Jadi aman ya. Jadi daily atau common time frame untuk ngecek iTrend, which is teman-teman punya akses harusnya iTrend di 55 menit untuk ngecek UFO. Kita pilih UFO yang ada reference lainnya. Oke. Saya ke NZD-CAD dulu. Saya akan selesaikan USD dulu deh. USD CHF di sini unconfirmed, teman-teman. Nah, kalau di sini unconfirmed, trennya unconfirmed, sebaiknya teman-teman tidak melakukan apapun di kanan. Ya, kalau unconfirmed, kita nggak usah cari zone. Ya, kalau unconfirmed, kita nggak usah urusin ya sebelah kanan. Jadi hanya boleh ke kanan kalau sebelah kirinya confirm. Terakhir kita ke NZD USD. Nggak tahu kenapa keriting. Kita ke NZD USD. Oke, NZD USD kita lihat. Saya akan hapus semuanya. Nah, NZD USD nggak ada setup ya. Tadi ada Mas NZD CAD. NZD CAD. NZD CAD confirm downtrend ya. Yes. Kalau saya pakai 55, saya ambil yang mana? Kalau saya pakai 55, saya akan ambil yang ini ya. Saya akan nge-sell dari sini. Karena ini overlapping, saya akan gabungin dengan area di atasnya. Jadi saya akan gabungin dua area ini jadi satu area. Ini untuk nge-sell di NZD CAD ya. Kita belum bahas SL-nya, nanti kita akan bahas SL-nya ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pakai 55. Oke. Gini ya areanya. Nah, kalau teman-teman pakai H1, tadi namanya H1. Kalau H1 berarti kita hilangkan dulu. Kalau H1 di sini, dia marking di sini boleh nggak? Boleh. Good enough ya. Jadi sebaiknya 55 atau H1. Kalau teman-teman punya akses ke 55, lebih prefer pakai 55. Tapi teman-teman, kalau teman-teman nggak punya akses ke 55, H1 pun cukup ya. Akan ada sedikit perbedaan, tapi dalam jangka panjang nggak akan signifikan. Oke, tugas teman-teman stick ke satu time frame aja. Supaya lebih mudah. Untuk cancel EMA 9, berapa persen dari ya? Kalau keluar cancel aja. Jadi sementara teman-teman latihan kalau keluar di cancel ya. Nah, keluar itu kalau keluarnya ke distal ya. Yang di cancel tuh kalau keluarnya ke distal. Kalau keluarnya ke proximal sebenarnya masih oke. Nah, proximal itu apa, Mas? Proximal itu di sini ada tulisannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada P, ada D. P sama D. P itu adalah garis dalamnya ya. Saya tulis di sini ada kata proximal, P itu sama dengan proximal dari kata proximity ya. Proximity itu artinya dekat ya. D sama dengan distal. Jauh. Jauh dari apa? Dari harga running. Jadi garis yang lebih dekat dengan harga running namanya proximal, yang lebih jauh dengan harga running adalah distal. Jadi kalau kita punya UFO yang warna hijau, kalau dia hijau, kalau hijau berarti yang atas adalah proximal. Proximal yang atas, yang bawahnya namanya distal. Kalau UFO hijau. Kalau UFO-nya merah, oke, kalau UFO-nya merah, maka dibalik ya. Kalau UFO merah, proximal yang bawah, distal yang atas. Jadi intinya distal dan proximal itu yang paling dekat sama harga running. Kenapa kan kita tahu harga running di tengah sini kan? Ini kan harga running nih. Atau running price ya. Warna hijau. Jadi proximal distal. Nah, EMA 9 hanya kita toleransi kalau keluarnya di dekat proximal ya. EMA 9 keluarnya dekat proximal. Jadi kalau EMA 9-nya di sini, nah ini kita masih mau. Di sini yes. Di sini yes. Jadi di dekat proximal yes. Keluar dekat proximal masih oke. Keluar segini masih oke. Dengan catatan harga di bawah kan. Harga pasti di bawah kan.
Kalau di distal no ya, di sini yes, di sini no. Ini no. Di sini no. Jadi toleransi EMA keluar adalah kalau di dekat proksimal. Kalau di distal kita nggak toleransi ya. Jadi kalau kayak gini nih, teman-teman bisa lihat NZD-CAD, EMA-nya itu di dekat distal, di dekat proksimal ya. Di dekat proksimal. Kalau saya hapus, nah EMA-nya di dekat proksimal. Ini kita bisa toleransi. Dekat proksimal good, dekat distal bad ya. Setiap webinar ada rekaman jawabannya yes ada. Bisa beda broker, bisa beda lokalisasi reference line, bisa tapi nggak akan signifikan. Beda 1-2 pips nggak ngaruh ya. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kalau teman-teman misalnya tadi di sini weekly, boleh nggak di sini weekly di sebelah kanan 144 misalnya. Sama aja ya rules-nya. Common time frame-nya dirubah jadi 1 week. Ya, common time frame-nya harus dirubah jadi 1 week. Supaya reference line-nya berubah. Oke, itu aja. Jadi kita lihat misalnya di Euro NZD CHF mungkin. Kita lihat NZD CHF. Kita tunggu loading. Nah, NZD CHF kita bisa lihat di sini ada UFO ya di atas ini ya. Ini ya. Sementara ini yang valid yang ini yang ada reference lainnya. Kita bisa NZD USD mungkin kita lihat NZD USD ada nggak setup. Nah, NZD USD ada di sini. Nah, ini kalau dua UFO overlapping ini kita gabungin jadi satu. Sesimpel itu ya. Ini proximal bagus ya. Audio USD misalnya kita lihat audio USD ada nggak areanya? Ini dekat distal, nah ini kurang oke ya. Ini kurang oke. Kecuali harganya dekat banget, nah ini kurang oke. Kalau harganya dekat banget, ini masih oke. Oke, kita lihat lagi GBP NZD misalnya, uptrend. Nah, kita lihat yang mana yang valid mas, yang bawah ya, yang ini valid. Kalau kita pakai 144 ya. GBP JPY misalnya, kita lihat ada enggak. GBP JPY juga valid ya, ada dua area overlapping satu sama lain. Ini adalah area UFO-nya. Itu cara pakainya. Ini adalah rule paling baku ya, teman-teman. Ini rule paling basic ya. Common time frame, ngecek iTrend, edge time frame, ngecek UFO. Nanti TPSL kita akan bahas di waktu terpisah. Rule misalnya dibikin 5 pips dari proximal di cancel, boleh nggak? Boleh. 5 pips lewat proximal di cancel, boleh. Mas itu kan ada yang pilih DBR dan RBD kok tetap diambil. Ya, sekali lagi di rules yang pertama yang saya share ke teman-teman semua, kita ambil semua. Ya, kita ambil semua. Nanti saya akan jelasin gimana cara bedain DBR dan RBD di kemudian hari ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas rule yang paling baku. Oke, sekarang saya akan kasih tahu lain. Misalnya saya pakai weekly ya, 1W. Sorry, monthly di sebelah kanan. Ini kalau mau yang trading sangat jauh. Di sebelah kiri, monthly. Di sebelah kanan kita bisa pakai 377 tadi ya. 377 untuk time frame Fibonacci-nya. 377, teman-teman perlu setting di sini diganti 1 month. Jadi kalau 377 diganti 1 month untuk apa? Untuk common time frame-nya. Karena common time frame-nya kan monthly di sebelah kiri. Nah, kalau kita udah lihat, teman-teman, saya akan cari pair-pair lain yang mungkin trending. Kita bisa ke CHFJPY. CHFJPY, saya akan hapus semuanya dulu. Nah, kita tunggu. Ada nggak UFO di 377 yang di dalamnya ada EMA 9 weekly? Kita tunggu, masih loading. Masih muter-muter. Ada nggak? Oke, jawabannya ada, tapi ini dekat distal. Ya, kalau dekat distal, teman-teman tunggu aja. Ya, jadi kalau dekat distal, tunggu sampai dia masuk dekat-dekat proksimal. Ya, kita mau EMA 9-nya dekat proksimal. Ya, ini oke CHF Yen. Kita lihat apalagi yang pasti trending. NZD CHF. NZD CHF kita lihat, kita punya permission untuk nge-sell. Ada nggak UFO yang di dalamnya ada EMA 9? Kita tunggu. Masih loading. Oke, nggak ada ya.
AUD CHF, Mas, kita lihat. ini ada Marawisan. Siapa yang marawisan Jerry? AUD CHF, kita Aku lihat. kuping ada. Kita punya confirm downtrend. Saya ambil dulu Mas Jerry. Kita punya confirm downtrend. Eh, kita cari yang ada EMA 9-nya. Sama. Kita lihat UFO-nya, EMA 9-nya di atas. Berarti nggak ada yang valid. Nah, ini kalau 377. Nah, saya akan coba sekali lagi contoh lain. 240 di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri H4, berarti sebelah kanan kita pakai 21 menit. Kalau pakai Fibonacci. Kalau 21 berarti ininya di setting. Ininya di setting jadi H4 di sini. Jadi teman-teman ingetin pasangan Edge dan Common ya. 21 H4. Kemarin kita lihat Euro USD. Ini area kita kemarin. Harga masuk udah turun sampai di sini. Kita lihat per apa misalnya NZD USD ada nggak? Kita cari yang ada areanya, nggak ada ya. Mungkin dari NZD CHF dari belakang kita. Confirm downtrend, kita punya permission untuk nge-sell. Kita lihat, oh, nah ini kayak gini diambil nggak? Kayak gini biasanya kita nggak ambil ya. Tadi mungkin valid ya, sebelumnya kayaknya valid ya. Kalau kita mundur, ini harusnya valid ya, NZD CHF yang atas ini. Kalau kita charting lebih awal, nah kayak gini deket-deket proximal kayak gini, teman-teman bisa lihat kalau saya majuin, oke, ketika harga masuk ini di dalam, nah, kayak gini biasanya valid. Ya. Oke, ini tadi valid. Oke, kalau kita mundurin. Nah, teman-teman di trading view teman-teman bisa mundurin supaya teman-teman bisa lihat bagaimana EMA 9 bereaksi terhadap ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini sih, ketika harga masuk EMA-nya di dalam atau di luar. Ya, ini NZD CHF. Sekarang udah turun sudah 1:1 ya. Kita lihat lagi pair lain ini juga CAD CHF. Nggak ada area ternyata. Kita cari yang valid sekarang. Ini unconfirmed. Kalau unconfirmed, walaupun di sebelah kanannya ada zone, kita nggak usah ambil ya. Unconfirmed kita nggak mau. Kita lihat lagi. Ini audit CHF ada tapi EMA 9 nggak di dalam. Berarti ini nggak valid. Audit chat, nah, ini nggak valid juga. Kita cari ada yang valid nggak. Nggak ada. Ini telat ya. Harga masuk kayak gini saya biasanya nggak akan maksa entry. Nah, GBP NZD kita lihat. GBP NZD ini kita telat ya. Ini kita telat ya. Kalau kita tadi charting sedikit lebih awal GBP NZD, harusnya kita bisa dapetin move yang ini. Tadi kalau kita charting sedikit lebih awal ya jam berapa? Jam 6 tadi sore. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ini keluar ternyata. Oh, enggak ya. Oke. Nah, ini. Oke, ini ternyata keluar. Kita cuekin GBP CHF. Intinya teman-teman, ketika harga masuk kita pengen EMA 9 ada di dalamnya ya. Kayak gini deket-deket proximal kayak gini bisa ya. Tapi nanti secara quality ini jelek, kita akan bahas nanti quality of the zone ya. Di sini kita belum masuk quality of the zone, kita baru masuk cara basic penggunaan. Nah, ini valid ya. Ini valid. Ini udah ketinggalan juga kita. GBP CAD H1 M21 menit. Kita lihat uptrend di sini hijau. Uptrend. Kalau teman-teman tadi charting beberapa jam yang lalu, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita ada UFO di sini. Oke, UFO-nya segini. Oke, di dalamnya ada EMA 9 kan kita udah bisa lihat di situ. Nah, teman-teman perhatikan EMA-nya. Ketika masuk kita mau EMA-nya ada di dalam kayak gini. Nah, ini ketika masuk EMA-nya di dalam ini valid ya. Kita punya uptrend di kiri, masuk EMA-nya ada di dalam, harga mantul. Nah, itu kalau H421. Nah, teman-teman boleh ganti time frame-nya, teman-teman silahkan pilih pasangan yang ada di sini. Boleh nggak H4 M15? Boleh. Yang kanan kita ganti M15 dengan asumsi teman-teman nggak punya 21. Harusnya nggak akan ada bedanya, nggak akan signifikan bedanya. Akan ada bedanya tapi nggak signifikan ya. Kita lihat tadi kalau kita pakai H4 M15, kita tetap akan entry di area yang sama.
Oke, kita lihat, kita tunggu. Ini H4 di kiri, uptrend. Kita lihat M15. Ini zone kita yang tadi kita marking. Sama aja ya, harga masuk dan kita buy di sana. Kita cari setup lain, misalnya GBP AUD di M15. Ini kita punya valid setup kayak gini. Nah, ini kayak gini biasanya masih valid ya. Kalau dekat proximal, kalau dia turun, ininya turun. Nah, ini valid. Oke, ini valid. Jadi H4 M15 boleh. Kalau pakai H4 misalnya monthly di sini, di sebelah kanan daily boleh nggak? Boleh juga, nggak ada masalah ya. Monthly daily juga nggak ada masalah ya. Misalnya monthly daily boleh juga, berarti di kanan, di sini diganti ininya monthly ya. Kalau teman-teman nggak punya Fibonacci time frame ya, kalau punya Fibonacci time frame saya sarankan pakai. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Ini contohnya ya, GBP AUD monthly. Kita lihat GBP AUD monthly confirm uptrend gitu ya. Di daily kita bisa lihat di sini ada dua overlapping zone ya. Ada UFO di dalamnya, ada EMA 9 ya. Kita punya area di sini. Ini juga valid. Caranya gitu. So, ini basic rule-nya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak selain ini? Ini basic rule-nya. Sebelah kiri cek iTrend, sebelah kiri cek UFO. Sebelah kiri common time frame, sebelah kanan edge time frame. Sebelah kiri ngecek iTrend, sebelah kanan cari UFO yang di dalamnya ada garis hijau atau reference lainnya. Sesimpel itu. Buat teman-teman, itu dulu rule baku pertamanya. Nah, besok kita akan kembangkan dari rule baku ini jadi rule-rule yang teman-teman bisa modifikasi tergantung selera. Tapi ini adalah rule basicnya. Oke. Mas DA, in case kalau ada area entry demand dengan EMA 9 di dalam kotak, terus supply zone-nya pendek nggak sampai 5%. Apa maksudnya pendek nggak sampai 5%? Skip atau tetap ambil? Syarat semua masuk. Kalau semua masuk, diambil aja. Semua masuk, diambil aja. Terus supply zone-nya nggak sampai 5%. Jaraknya dekat antara demand dan supply. Di kanan kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan supply-nya akan counter trend, jadi nggak ada masalah. Supply-nya akan counter trend, jadi nggak ada masalah. Jadi misalnya nih, kita mau buy di situ, ternyata supply di dekat sini. Kebetulan nggak ada. Kalau ada, nggak ada masalah. Karena kan supply zone di kanan akan counter trend, jadi nggak apa-apa kan kita trennya yang ini follow trend, yang kanan counter trend itu akan mantul, tapi most likely dia akan lanjut trennya. Mas, apakah role ini memperhatikan struktur harga? Jawabannya nanti kita akan tambahin struktur setelah ini, tapi besok ya. Hari ini kita bahas basicnya dulu, supaya teman-teman nggak bingung ya. Setelah basic, baru besok kita tambahin struktur, kita tambahin quality of the zone, kita tambahin hal-hal lain dulu. Tapi sementara rule basicnya teman-teman sudah jelas. Kiri common time frame, kanan S time frame. Kalau Mas saya nggak punya trading view yang pro gimana ya? Boleh-boleh aja. Kalau nggak punya pro berarti ya teman-teman satu time frame. Misalnya teman-teman di sini 1D misalnya. Kira teman-teman pakai satu dulu. Pakai 1D, teman-teman tinggal masukin iTrend di sini. Teman-teman ketik aja misalnya NZD CAD tadi kan. Oke, NZD CAD sekarang downtrend. Kalau udah downtrend confirm baru teman-teman ganti ke 60. Oke, EMA 9-nya matiin. Kita nggak perlu EMA 9 anyway. Jadi teman-teman 1D, nyalakan iTrend-nya di bawah. Kalau iTrend-nya confirm, setelah iTrend-nya confirm, teman-teman ganti ke 60, masukkan iZone. Masukkan iZone, teman-teman setting, di sininya 1D, reference line-nya nyalain. Udah, kasih label kalau mau. Oke. Udah, teman-teman cari yang ada EMA 9-nya. Nah, kalau di H1, iTrend-nya cuekin. H1 nggak usah lihat iTrend. H1 iTrend-nya cuekin. Kalau H1 double klik aja di chart. Kalau teman-teman double klik, iTrend-nya hilang. Saya double klik ya, klik kiri 2 kali. Di chart, iTrend-nya hilang. Kalau saya klik lagi, balik lagi. Saya double klik hilang, double klik balik. Double klik hilang, double klik balik. Kayak gitu. Jadi gini. Jadi satu time frame. Misalnya kayak tadi, misalnya kita ke GBP CAD, kita ke 240, double klik. Oke, confirm uptrend Mas. Oke, selesai confirm uptrend gitu ya. Kita udah tahu confirm uptrend. Nah, kalau H4 berarti kita tinggal pindah ke M15. Di M15, double klik, hilangin iTrend-nya, nyalain iZone-nya. Cuman settingnya diganti di sini jadi H4. Oke, gitu. Nah, nanti dia akan pindah ke sini. Ini masih muter. Ya, ini pindah. Berarti kita bisa marking di sini. Jadi kalau punya satu
nggak punya yang pro pun nggak ada masalah ya. Kita tetap bisa. Teman-teman tinggal switching dari satu time frame ke time frame lain ya. Jadi akan pakai dua time frame ya. Jadi pertama teman-teman start dari common time frame, nyalain iTrend-nya, start di common time frame. Nah kalau udah di edge nggak usah liatin time frame, nggak usah liatin iTrend. Di edge time frame, di entry nggak usah liatin iTrend ya. iTrend-nya kita abaikan di edge time frame. Euro AUD, oke, Euro AUD kita kita lihat di 1D misalnya 1D. Oke, Euro AUD 1D. Kita lihat confirm uptrend ya. Ingat 1D kita cuma lihat di sini, kita cuma lihat climate, confirm uptrend. Kalau udah kita ke 60. Oke, saya akan setting karena tadi 1D, ininya saya ganti ke daily. Common time frame-nya daily. Kita lihat. Yes, valid. Ya, kita punya valid setup ya. Kita punya UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Besok kita akan bahas tentang market structure ya. Kita akan bahas tentang market structure. Jadi sementara yang trading view bisa buka dua window layar maksimal, tapi nggak bisa kalau satu window dua layar. Oke, jadi kalau teman-teman nggak bisa ya satuan aja, satu chart kayak gini. Kalau teman-teman punya trading view yang free, mainnya satu chart kayak gini, kayak tadi ya. Di 1D dulu, double klik, munculin iTrend. Kalau udah di 60, munculin UFO-nya. iTrend-nya hilangin. Di double klik hilang. Sebenarnya kalau ada pun nggak apa-apa, yang penting teman-teman ingat di edge time frame kita nggak ngecek iTrend. Oke, sama aja. Mas tadi zonanya overlapping kenapa nggak digabung? Jadi standarnya kalau overlapping digabung ya. Tapi kalau untuk entry saya biasanya ngambil yang bawah ya. Mengambil yang lebih jauh dari harga misalnya. Misalnya ada zone kayak gini, ada zone overlapping kayak gini. Misalnya saya lihat EMA-nya. Kalau EMA-nya di sini, saya akan cenderung ambil yang bawah doang. Kalau ini buy ya, sorry. Kalau ini hijau. Buat apa? Buat ngirit entry ya, buat ngirit entry. Jadi pilihannya adalah saya bisa aja entry di atas ini atau entry di bawah doang. Nggak ada salah atau benar sih. Saya lebih prefer kalau area lebar. Kalau EMA-nya di sini saya ambil ini. Kecuali EMA-nya di sini, maka saya akan ambil dua-duanya. Saya akan jadiin satu zone gitu. Nah, itu untuk ngirit entry aja. Jadi supaya areanya nggak terlalu lebar ya. Nggak wajib ya. Kalau teman-teman mau selalu ambil, kalau misalnya EMA-nya ada di bawah sini, kan kita tahu nih yang bawah yang higher probability. EMA-nya di sini misalnya. Alah, kenapa dia hilang? Loh, kok hilang lagi? What happened? Hmm? Sepertinya ada yang error dengan mouse saya. Hah. Ya, kalau kayak gini misalnya ada dua zone, di bawahnya ada zone lagi. Loh, kok hilang lagi dia? Sebentar, teman-teman. Sepertinya ada yang error dengan trading view saya. Oke, nggak apa-apa. iTrend confirm tapi expired gimana Mas? Saya tetap akan ambil ya. Gambar gemboknya diklik. Harusnya nggak ngaruh ya. Hmm, harusnya nggak ngaruh. Yang di atas magnet nggak ada gembok. Yang ini mungkin nggak juga. Refresh saja Mas ya. Di close saja lah. Hmm. Habis itu dibuka lagi ya. Oke, sepertinya udah semua. Sudah semua terjawab. Ini dulu teman-teman untuk step pertama ini. Besok kita ketemu lagi, kita akan tambahin rule-nya. Kita lihat, bisa nggak? Udah bisa. Tadi emang error aja tadi ya. Jadi tadi seperti yang saya bahas, kalau saya punya dua zone buy kayak gini, satunya di situ, satunya di sini, ini overlapping nih misalnya. Tergantung.
Kalau EMA-nya posisinya di sini, saya akan cenderung ambil yang bawah aja. Saya akan cenderung ambil yang bawah aja. Tapi kalau EMA-nya ada di atas ini, maka saya akan ambil dua-duanya. Jadi stop loss nggak bisa nego, entry bisa nego. Kata kuncinya di situ ya. Stop loss nggak bisa nego, entry bisa nego. Kalau seiring berjalannya waktu tadi misalnya awalnya di sini, terus EMA-nya bergerak ke atas ya saya gabung. Kalau sell kebalikannya ya. Kalau sell misalnya ada dua UFO merah, satu di situ, satu di sini, misalnya overlapping kayak gini. Teman-teman cek harga EMA-nya. Kalau EMA-nya posisinya di bawah sini, di sini, saya ganti warna hijau aja EMA-nya biar kelihatan. Kalau EMA-nya posisinya di bawah sini, maka saya akan gabung dua-duanya. Tapi kalau EMA-nya di atas ini ya, saya akan cenderung ngambil yang atas doang. Kurang lebih gitu aturan mainnya. Walaupun kalau teman-teman selalu gabung juga nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah juga. Oke, nggak ada masalah juga. Oke, itu aja teman-teman untuk malam ini ya. Minimal teman-teman tahu rule basic, bagaimana cara menggunakan IZON ya. Sekali lagi kita recap, kita punya common time frame. Ini untuk ngecek iTrend, edge time frame untuk ngecek UFO. UFO, kalau UFO-nya di edge time frame, maka settingan common time frame-nya harus kita rubah sesuai dengan pasangannya. Artinya kalau teman-teman entry di H1, maka reference lainnya kita setting daily. Di sininya ya, di sini kan ada settingan reference lainnya. Nah ini teman-teman perhatikan, common time frame-nya ada terusnya. Kalau teman-teman di daily, entry-nya berarti di sininya monthly. Kalau entry-nya di H1, berarti di sininya daily. Kalau entry-nya di M15, berarti di sininya H4. Oke? Itu dulu, ini rule baku ya. Ini dulu, kalau teman-teman udah paham ini, besok kita akan tambahin beberapa hal kayak market structure, dan nanti kita akan bahas beberapa hal lain kayak stop loss, terus kita akan bahas white space, kita akan bahas flip, dan lain-lain. Oke? Itu aja dulu teman-teman, thank you so much for joining, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. See you, and bye-bye.